Halo, jumpa lagi di Hoki Project Indonesia dan pada kesempatan ini kita akan berkunjung ke kebunnya Dim Farm yang ada di Jalan Patumbak. Nah, kita bisa melihat ownernya tuh lagi membeli sayurannya ya. Ini sayurannya pada hijau-hijau semua. Nah, kita akan sapa ownernya ya. Halo, Halo Bang, dengan siapa ini? dengan Dimas Oh, ini kebunnya di mana ya? di Desa Patumbak 1 Bang. Oh, Deli jalannya? Serdang. Jalannya jalan apa ya? Jalannya Jalan Pertahanan Ujung. Jalan Pertahanan Ujung. Nah, kalau supaya orang mau kemari itu gampangnya gimana? Ada nomor kontaknya nggak? Nomor HP atau nomor WhatsApp berapa ya? Ya. Kalau kebetulan untuk WhatsApp itu mesti WhatsApp pribadi Bang. Nah, Oke. belum ada. Tapi kok misalnya mau tanya-tanya gitu ya kan, bisa kunjungi IG saya. Bisa DM IG saya. Oke, IG-nya apa nih? Kalau IG dia Mister Nuber. Oke, bisa di-spellingkan supaya mudah pencariannya. Oke. MR_NUBER. Oke, nah. Oke, Abang Dimas. Nah, ini mau tanya nih latar belakang pendidikannya apa ya? Oh, kebetulan saya latar pendidikannya itu Bang pertanian S1. Oke, dari fakultas mana? Dari sekolah atau universitas mana? Oh, dari Universitas Islam Sumatera Utara, Oh, WISU. WISU. Nah, Ya. kenapa sih pilih hidroponik? Nah, pada pertanian itu kan banyak macamnya ya. Ya. Kenapa saya pilih hidroponik itu Bang? Pertama itu karena dulu saya susah mencari pekerjaan. Ya kan? Kemudian saya berpikir kalau misalnya saya tetap mencari pekerjaan tidak dapat, itu modal saya dari mana? Jadi saya bukalah hidroponik ini untuk menutupi modal untuk nyari kerja itu. Oke. Nah, luas kebunnya berapaan ini? Atau berapa lubang tanam ya? Kok di hidroponik kan dikenalnya dengan lubang tanam Ya. nih. Nah, lubang tanamnya berapa? Luas kebunnya berapa nih? Oke. Kalau untuk luas area yang GH atau greenhouse ini sendiri sekitar 4 kali 9. 4 kali 9. Oke. Nah, greenhouse-nya kayaknya banyak nih. Ada beberapa ya saya lihat ya. Nah, greenhouse-nya ada berapa nih ya di lahan ini? Kalau untuk penanaman Bang itu ada 2, yang ini sama yang itu. Oke. Kalau yang ini kan khusus sawi-sawian sama selada. Oke. Kalau yang itu untuk kangkung. Nah, dan yang di ujung sana? Nah, kalau yang untuk di ujung sana kebetulan itu ada sebagian untuk penanaman juga, pembesaran. Yang kedua itu untuk pembibitan atau penyemayan. Nah, ini pilihnya sistem hidroponiknya sistemnya apa ini? Kalau semuanya ini rata-rata, enggak rata-rata sih, semuanya memang saya pakai DFT Bang. Oke, alasannya kenapa pilih DFT? Kebetulan karena di sini sering mati lampu, makanya saya pilih DFT. Seperti yang kita tahu kan kalau DFT itu Bang, kalau dia mesin atau aliran airnya mati kan tersisa genangan air di dalamnya. Itulah untuk mengantisipasi mati lampu tersebut. Nah, kenapa nggak coba sistem yang lain gitu? Oh, kalau mana ya bilang ya Bang ya? Kalau saya coba NFT nggak berani ngambil resiko gitu. Oke. Tapi gagal panen nanti sama mati lampu. Oke, sistem raken apung gimana? Pernah saya coba. Dulu pernah saya coba pakai styrofoam. Memang hasilnya nggak sebagus DFT Bang. Kemudian pun terlalu ribet, nyuci lagi nanti si styrofoamnya. Oke, berarti alasannya sistem DFT itu simple dan nggak ribet ya? Iya. Oke, berarti itu kelebihan dari sistem yang Ya. DFT ya. Nah, jenis-jenis sayuran di sini apa aja? Oh, banyak Bang. Yang pertama itu ada sawi botol atau pakcoy. Oke. Yang kedua ada kailan atau ketna. Yang ketiga ada pagoda. Yang keempat ada nebai, ada kangkung, ada bayam, kemudian ada sawi apa lagi ya? Sawi samhong, kemudian apa lagi ya? Saking banyak lupa saya Bang. Sawi manis ya. Sawi manis, sawi manis ya.
Nah, kalau paling favorit di sini sayurannya yang paling apa ya, traffic permintaan paling tinggi Paling tinggi di dari sini, semua yang abang sebutkan tadi, yang paling the bestnya lah, paling favoritnya. paling favoritnya itu ada sawi botol, sawi kailan atau ketna, kemudian sampo. Oke, nah bang, ini ada pertanyaannya agak sensitif nih. Nah, omset hidroponik itu menjanjikan enggak? Kalau kita bicara omset bang, Karena karena kan tadi awalnya bilang saya pilih hidroponik karena saya kesulitan cari kerja ya. dan nggak mau kehilangan modal untuk kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, omset hidroponik itu menjanjikan enggak? Kalau menurut saya pribadi yang udah saya jalani itu omsetnya sangat menjanjikan bang, terutama untuk anak muda. Oke, berarti petani milenial ini direkomendasikan ya. Iya, Nah, berarti omset hidroponik itu menjanjikan. menjanjikan. Tidak ada tanda kutip ya? Tidak ada. Oke, yakin ya? Yakin. Nah, jual sayurannya itu kemana nih? Nah, Ah. setelah omsetnya menjanjikan pasti pangsa pasarnya yang Iya. Kalau untuk saya sendiri kebetulan itu nolaknya ada juga ke agen. Agen Oke. kan kebetulan agen tersebut kawan orang tua saya, agen sayur lah. Kemudian saya tolak ke rumah-rumah makan di sekitar sini, beberapa rumah makan, kemudian ada juga kafe-kafe kecil, kemudian tetangga sini juga. Nah, harga jualnya berapa? Kan cuannya nih bagus nih. Iya. Dia mau tanya harga jualnya berapa nih? Oke. Untuk harga jual yang paling rendah sendiri itu di sini saya letak di kangkung. Kangkung itu per ikat 5.000. Berapa gram? Dia per ikat aja, Pak. Berikat ya. Berarti nggak pakai gram ya. Nggak, Berarti nggak. jualnya jual aman nih ya. Ah. Oke, nah sekarang omsetnya menggiurkan. Jadi kalau kira-kira omsetnya dengan perputaran modal itu sebulan itu untuk anak muda cukup ya? Cukup ya. Berarti oke. Berarti hidroponik untuk petani milenial cukup. Cukup. Nah, sekarang modal awalnya berapa ini? Modal awal untuk semuanya, Pak. Semua ya, Semua itu sekitar 15 juta. 15 juta. Iya. Oke, berapa bulan nih break even point? Balik modal. Oke, balik Karena modal. ini pertanyaan yang harus, karena banyak orang kan menganggap oh hidroponik ini hanya sekedar hobi dan Iya. tidak bisa menghasilkan. Iya, Nah, betul. kan tadi Abang Dimas mengatakan hidroponik ini sangat menjanjikan untuk anak muda. Jadi harus tanya berapa lama break even point-nya? Oke, untuk Nah. balik modalnya sendiri kebetulan untuk saya itu 1 tahun, Bang. 1 tahun. 15 Oke. juta. Dikarenakan kan modal 15 juta. Nggak mungkin modal itu dalam setahun kita simpan dulu. Pasti kita putar kan, Bang, untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oke. Oleh karena itulah saya bisa 1 tahun balik modal. 1 tahun balik modal. Oke. Nah, ini saya lihat instalasinya ini aneka ragam umur sayur nih. Iya. Ini gimana ini? Biasanya kan banyak orang mengajarkan satu umur sayuran, satu ini ppm-nya. Sementara saya lihat Abang Dimas ini jago banget nih ya, buat satu instalasi itu aneka jenis umur ya. Nah, ini mungkin bisa bagi tipsnya itu gimana ya? Oke. Kalau menurut saya, kenapa saya buat begini, Bang? Saya menggunakan sistem tahap panennya. Jadi, ketika misalnya umur yang di sini, yang paling bawah, pipa paling bawah ini panen, jadi untuk pipa yang keduanya, untuk keesokan atau lusanya itu bisa panen lagi. Jadi nggak semua serentak habis. Itu saya lakukan karena saya melihat pangsa pasarnya, Bang. Jika pangsa pasar bisa sekaligus habis, ya pasti saya nanamnya habis. Tapi karena pangsa pasar saya di sini nggak bisa langsung habis semua, makanya saya menggunakan sistem tahap panennya gitu. Oke, nah itu kalau nutrisinya gimana ini? Kan beda-beda umur nih. Ya, ada kendala nggak di nutrisi? Kalau misalnya untuk sama sawi nggak, Bang. Kalau yang udah saya jalani, untuk sama sawi ya, jenis sawi, mau itu sampong, mau itu kailan. Tapi kok misalnya seperti ini kan, selada, di sini ada sawi pagoda.
Nah, ini kebetulan nih sebetulnya jangan dicontoh, ini salah. Nah, saya letak begini karena kemarin itu hanya tempat inilah yang kosong, jadi ini untuk sementara aja. Nah, nanti saya pindah ke bagian selada di sana gitu. Oke. Nah, biasanya katanya petani hidroponik itu kan petani non pestisida. Nah, itu ada hama nggak, pertanyaannya dulu? Kalau non pestisida pasti ada hama. Oke. Nah, jangankan non pestisida, ada pestisida aja ada hamanya. Oke, nah sekarang ini gimana ini? Kan sayuran hidroponik itu identik dengan sayuran sehat, sayuran non pestisida. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwasanya ada hamanya nih. Ya. Gimana sih cara mensiasatinya itu terhadap hama tersebut? Oh, mengendalikannya ya. Mengendalikannya. Mengendalikannya. Kalau untuk saya sendiri karena saya non pestisida, saya menggunakan pestisida organik, Bang. Nah, Oke. contohnya untuk hama dari sawian ini kan hama kutu, ya kan? Hama kutu itu biasanya saya menggunakan pestisida organik dari tembakau. Kalau tidak tembakau, saya menggunakan dari serai dicampur dengan bawang putih. Oke, itu efektif nggak? Ya, kalau untuk pencegahan itu efektif, Pak. Tapi Oke. kalau misalnya untuk membunuh itu kurang efektif. Nah, kalau membunuh, kalau misalnya udah kena nih gimana ya cara atasinya? Kalau misalnya yang udah kena itu saya menggunakan pestisida organik merek dagangnya Naturo, Bang. Oke, berarti Naturo direkomendasikan ya. direkomendasikan. Oke, nah pertanyaannya, pernah gagal panen nggak? Nah, itu kan apa ya? Kita selalu ada yang namanya faktor resiko. Nah, Iya. sekarang pernah gagal panen nggak? Kalau bicara gagal panen, saya pernah gagal panen, tapi itu dulu pertama kali ya 2 bulan 3 bulan jalan inilah, karena kan itu belum jauh kali saya jalani kan. Itu kebetulan gagal panen, Bang. Pertama kangkung. Itu pas saya gagal panen, saya coba di sistem rakit apung. Nah, itu gagal kangkungnya. Kemudian yang kedua gagal panen terbesar saya udah menggunakan instalasi, tapi belum sebesar ini gagal panen karena dimakan tikus. Oke, berarti hamanya tikus juga ada. Iya, Nah, ada. sekarang tadi saya tertarik dengan ini, gagal panen karena rakit apung. Nah, kenapa gagal panennya? Saya gagal panen rakit apung itu kebetulan tuh busuk akar, Bang. Tanaman saya, karena kan oksigen di dalam itu kurang. Dia banyak terendam oleh nutrisi itu tanamannya. Kebetulan pas kejadian saya itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kembali ke nutrisi. Nah, nutrisi untuk segini banyak lobang, ini pakainya berapa liter atau berapa pekatan ya? Kalau untuk yang ini kebetulan 1 bak nutrisinya itu nutrisi. Pertama air dulu lah. Air yang ada di dalam itu sekitar 200 liter lebih. Nutrisi yang saya pakai biasanya kalau pertama kali masuk nutrisi itu sekitar 3 liter masuk. Oke. 3 liter nutrisi. Berarti 3 liter nutrisi sampai panen ya? Ya, 3 liter A, 3 liter B sampai panen. ya itu mencapai ppm sekitar 1000 sampai 1100. 1100. Oke. Nah, untuk 3 liter itu berapa lubang tanam nih? Kalau yang untuk ini aja sekitar 500-an lebih. 500-an lebih. Kalau untuk yang ini satu bak inilah 14 ada pipa, ini sekitar 250. Oke. Sangat hemat ya berarti ya. Ya. Nah, ini tadi ini kata orang kalau hidroponik itu hanya bisa sekedar hobi. Menurut Mas Dimas itu benar enggak? Nah, kalau bicara tentang pernyataan itu, Bang, sebetulnya kondisional. Nah, kondisionalnya begini. Hidroponik itu bisa dikatakan hobi jika ya dia senang gitu, dia tidak ada terpaut dengan ekonomi, mencari keuntungan di dalam. Jadi kalau misalnya dia memperoleh keuntungan ya bonus, itulah ya kan. Jadi, tapi kok misalnya hidroponik itu
bisa dikatakan dengan di luar hobi atau mencari keuntungan, ya dia memang fokus untuk mencari duit di hidroponik ini. Oke, jadi ini Mas Dimas di kategori di mana nih? Pengusaha atau penghobi nih? Dua-dua. Dua-dua. Oke. Dua-dua. Nah, ini kan sebagai petani milenial nih, banyak orang tamatan pertanian tapi nggak mau terjun ke dunia pertanian nih. Nah, kira-kira pesannya apa nih untuk orang yang punya latar belakang pendidikannya sarjana pertanian tapi nggak mau terjun ke dunia pertanian? Kalau saran dari saya itu ilmunya sia-sia Bang, karena kan kuliah selama 4 tahun itu basicnya semua, basic sampai mahirnya itu semua ilmu pertanian yang dijalani. Nah itu ujung-ujungnya misalnya dia kerja di kantor, ya kan, kerja di kantor, di luar pertanian nggak ada pertanian. Itu menurut saya sayang kali. Bagus dari awal memang gak usah masuk pertanian kan gitu. Nah, kedepannya gimana nih angan-angannya atau dreamnya, impian Untuk ini. Nah, untuk pertanian hidroponik yang sedang digelutinya. Kalau ya impian saya nggak mau berubah, bisa mengembangkan usaha ini sampai besar itu sudah menjadi suatu prestasi untuk saya, dan mencukupi lah untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, jadi saran saya bagi kawan-kawan yang memang sudah ada niatan untuk melakukan atau membuat penanaman hidroponik, mau itu niat yang masih kecil, mau niat yang udah lama dipendam, itu langsung aja gas buat hidroponik itu. Karena seperti yang kita tahu saat ini lahan makin sempit, ya kan, makin susah, nyari kerja makin susah, ekonomi terpuruk, apalagi gara-gara ya tahulah sekarang ini kan. Oke, jadi gas saja, nggak usah pikir panjang lagi, karena bisa dilihat saya udah untung banyak bunda. Oke, jadi kebetulan orang tua saya ada juga nanam tanaman organik. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton video saat ini, jika ingin tahu bagaimana tanaman organik itu, bisa kunjungi video yang selanjutnya ini. Oke, salam hijau, salam hidroponik dari Dim Farm Patumbak 1.